Ya, baik Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam semuanya. Ya, di hari-hari Prapaskah pada malam seperti ini biasanya kita selalu diingatkan akan perjalanan penderitaan dan pengorbanan Tuhan Yesus. Ya, di Rabu pagi kita juga sudah diingatkan di dalam renungan pagi, ya. Ketika Yesus mau ambil komitmen untuk taat dan mau minum cawan dari Bapaknya. Meskipun Yesus tahu apa yang akan terjadi nantinya. Nah, bagaimana dengan kita dalam hidup ini? Apakah kita memilih untuk minum cawan dari Allah atau tidak? Mau taat sesuai kehendak Allah atau tidak, itu adalah pilihan kita. Dan biarlah Roh Kudus yang membantu membimbing kita senantiasa setiap saat, bukan hanya saat Prapaskah seperti ini, tapi di saat-saat kita di dalam setiap hari kita boleh mengingat akan pengorbanan Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah Kamis Putih pada malam hari ini. Kita akan menaikkan satu pujian, tercurahkan darah Kristus dari PPR 1 nomor 34. Tercurahkan darah Kristus, rahmat terlimpahkan, yang jahat dapat ditebus, dapat disucikan.
Votum dan salam akan dilayani oleh Pendeta Edi SS. Ibadah Kamis Putih pada tahun 2022 ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita pujikan Gloria Patri. Gloria bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nas pengantar pada malam hari ini diambil dari Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin, amin, amin. 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 Waktu selanjutnya saya serahkan pada Diaken Juliana dan Bapak Listio yang memimpin ibadah kita di malam hari ini. Dipersilakan Bu Yuli dan Pak Listio. Terima kasih Pendeta Edi. Ya, mohon perhatian sejenak untuk warta jemaat. Kebaktian Jumat Agung dan Sakramen Perjamuan Kudus akan diadakan pada hari Jumat tanggal 15 April 2022, waktu jam 8 pagi. Pembawa firman Saudara Nikolas Evan Setiawan STH, pemimpin pujian Evangelis Yonatan Setiawan, pelaksanaannya secara hybrid. Bagi jemaat yang beribadah online, dapat menyediakan roti dan anggur secara mandiri di rumah masing-masing. Ya, itu saja warta jemaat. Tema pada malam hari ini yaitu damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Firman Tuhan yang mendasari firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Yohanes 14 ayat 25 sampai 31. Ya, sebelumnya kita akan menaikkan kembali satu pujian Yesus bawaku dekat salib, PPR 1 nomor 144. Setelah itu nanti saya serahkan kepada Ibu Indriati yang akan memimpin kita di dalam doa persiapan firman Tuhan dan pembacaan ayat firman Tuhan.
Silakan Ibu Indriati. Terima kasih Ibu Juliana. Mari saudara-saudari, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa, kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih ya Allah Bapa. Kami hendak mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau memberi kami ya Tuhan kebahagiaan, damai sejahtera ya Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pimpinan dan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini, malam hari ini, kami boleh dapat mengikuti Kamis Putih ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah pada malam hari ini ya Bapa. Berkati persiapan Pak Pendeta Edi yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami menerima kebenaran itu, membuka hati, pikiran, telinga kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menyerap kebenaran firman itu dengan baik ya Tuhan. Sehingga kami bisa menjalankan kehidupan ini sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu malam hari ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 25 sampai 31. Apa? Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku. Pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Edi SS. Kami silahkan Pak. Terima kasih Bu Indriati yang sudah berdoa dan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian kasih Tuhan, ini adalah ketiga kalinya kita mengadakan ibadah Kamis Putih secara online. Memang 2 tahun masa COVID ini, tetapi kita sudah 3 kali. Ternyata cepat juga ya, sudah 3 kali kita mengadakan. 3 kali kan 2 tahun gitu ya. Tapi kita bersyukur, meskipun 3 kali, kita bisa mengikuti dimanapun berada. Ini juga Pak Alep ada di luar negeri pun masih bisa ikut. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya. Tetapi tetap kita merindukan supaya kita bisa bersama-sama kembali ke gereja, kita beribadah di gereja. Ya inilah satu hal yang menyadarkan kita bahwasannya memang ada satu tantangan tersendiri ketika di zaman seperti ini kita harus beribadah. Nah, kenapa sih Kamis Putih? Nah, Kamis Putih merupakan satu pekan suci, ada yang menyebut adalah Trisuci, jadi Kamis Putih, Jumat Agung, dan juga Paskah. Nah, kita mengadakan semuanya, ibadah Kamis Putih, besok Jumat Agung,
dan hari Minggu adalah Paskah. Kita semua besok jangan lupa jam 8 pagi ya Bapak Ibu sekalian kita mengikuti. Nah, Kamis Putih ini erat kaitannya dengan apa yang terjadi dalam diri Yesus malam sebelum dia ditangkap. Yesus berkumpul bersama dengan murid-muridnya di lantai atas. Dia, kalau boleh kita mengatakan, inilah pesan-pesan penting yang ditangkap oleh Yohanes, penulis daripada Injil Yohanes ini, untuk disampaikan Yesus kepada murid-murid secara personal, secara khusus, eksklusif bagi mereka. Jadi kita melihat nanti di pasal 13 bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ya, kalau kita di gereja, sepanjang saya masuk, belum pernah mengadakan Kamis Putih, kan masuk bulan September, sudah kelewat bulan April, jadi belum pernah di gereja. Tapi kalau di gereja, nanti kita akan mengadakan pembasuhan kaki. Itu salah satu hal yang penting bagi kita, orang-orang Menonet, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah satu hal yang sangat eksklusif bagi Yesus dan juga murid-muridnya. Mereka berkumpul di ruang atas itu, dan secara khusus bagi Tuhan Yesus, tahu bahwasanya murid-muridnya itu membutuhkan sesuatu yang penting. Tuhan tahu bahwasanya sebentar lagi, tidak lama lagi, dia akan ditangkap. Jadi kalau kita mengikuti pembacaan Alkitab daripada Yohanes, kita lihat setelah di lantai atas itu, pasal 12 sampai berikutnya pasal 15, 16, itu ada di lantai atas. Tetapi setelah itu, Yesus ditangkap pagi-pagi, yang masih gelap itu. Nah, sekalian, kita lihat betapa pentingnya malam itu. Yesus mengajarkan hal-hal yang sangat mendasar dan penting bagi mereka. Memang belum lama, mereka baru 3,5 tahun, diomongin lama ya, lama tapi belum lama bagi mereka untuk belajar lebih banyak. Terbukti ketika mereka berkumpul pun, ya ada yang meributkan siapa yang terbesar di antara mereka, ada yang, oh saya masih berapi-api, masih emosi tinggi, saya tidak akan menyangkalmu, nah, dan segala macam. Tapi kita ingat juga, di malam itu juga ada murid yang akan mengkhianati dia. Tapi artinya kita mengerti bahwasanya murid-murid itu perlu persiapan mental untuk mereka bekal hidup mereka setelah Yesus atau besok ketika mereka menyaksikan dan mengalami, mengerti bahwasanya gurunya itu mati disalib. Itu sangat mengguncangkan hati mereka. Nah, di tengah seperti itulah Yesus mengajarkan hal yang terpenting bagi mereka. Mereka belum begitu kuat, maka perlu diajarkan bahwasanya di tengah gelombang dunia yang begitu menekan mereka seperti Yesus dalam kehidupannya. Yesus mengajarkan mereka seperti paku, kalau boleh dikatakan, yang terus ketika ditimpa oleh palu, bukan semakin rontok, tapi semakin dipalu semakin dalam, paku itu semakin kokoh dan kuat. Kira-kira seperti itulah yang diajarkan Yesus pada muridnya. Dan menariknya Bapak Ibu sekalian, apa yang diajarkan Yesus untuk membekali para murid ketika mereka menghadapi realitas bagaimana Yesus akan mati dan meninggalkan mereka. Kalau seorang yang akan meninggal tahu bahwasanya orang yang merasa bahwasanya oh udah sakit berat gitu, terutama yang sakit berat, besok saya akan meninggal, dia akan pesan, tolong ini dan segala macam, dia memberikan surat wasiat, terutama biasanya adalah hartanya. Tapi yang lain ketika bukan hanya soal harta, berpesan, tolong kamu yang kuat ya, tolong jaga siapa yang, kalau itu papanya, jaga mamanya, rukun sama saudara, dan segala macam. Itulah pesan-pesan penting. Nah, Tuhan Yesus berpesan membekali muridnya dengan satu hal yang menurut saya aneh. Tetapi ini justru juga satu bagian yang penting, yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera itu dipesankan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, kita belajar damai sejahtera yang seperti apa yang ditinggalkan kepada para murid supaya mereka kuat dalam menapaki kehidupan mereka. Saya membaginya dalam 3 bagian. Yang pertama adalah damai sejahtera yang menyertai selama-lamanya. Damai sejahtera
yang menyertai selama-lamanya. Kita lihat Yohanes 14 ayat 27. Saya memang mengambil dari satu ayat ini saja sebetulnya ya. Perhatikan yang ditulis dengan huruf putih ya, lebih besar daripada yang kuning. Ku tinggalkan, ku berikan, diulang lagi, ku berikan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, bahwasannya damai sejahtera itu ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sadar bahwasannya Tuhan akan mengalami jalan salib, jalan penderitaan, mati terkutuk kata orang-orang. Dan mereka perlu bekal. Damai sejahtera itu. Ketika murid-murid merasa ada bersama Tuhan. Tapi bagaimana nanti ketika Tuhan meninggalkan mereka? Harus mati di kayu salib. Tentu sangat tergoncang. Maka ketika pesan ini diberikan pada para murid, mungkin murid-murid tidak memahami maksudnya apa sih damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, ku berikan kepadamu, ku berikan. Sekali lagi diulang lagi. Damai sejahtera itu hal yang paling penting di dalam kehidupan para murid. Kita perhatikan tiga kata kerja itu, ku tinggalkan, ku berikan, ku berikan. Di dalam teks bahasa aslinya ini masih agak sulit, tapi nanti saya akan jelaskan lebih mudah. Ini adalah bentuk dari satu mood, misalkan indikatif ya, Bapak Ibu nggak usah pusing ya. Maksudnya seperti ini. Ini modus yang menegaskan aktualitas, kepastian atau realitas dari sudut pandang pembicara. Boleh dikatakan pernyataan fakta. Jadi Tuhan Yesus yang berkata, ini kan sudut pandang berbicara. Aku meninggalkan, aku memberikan, yaitu ku tinggalkan, ku berikan. Ini dari sudut pandang Tuhan Yesus, ini aktualnya seperti ini. Ini satu kepastian, satu realitas. Bahwasanya ku tinggalkan, ku berikan, ini betul-betul satu kepastian. Damai sejahtera yang ditinggalkan, diberikan Tuhan Yesus adalah aktual, pasti, berdasarkan realitas dari kenyataan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, kalau kita berbicara kenapa sih yang ditinggalkan Tuhan Yesus kok cuma sejahtera, damai sejahtera saja gitu kan. Tapi sekali lagi nanti kita akan juga belajar damai sejahtera seperti apa. Tapi maksudnya seperti ini, Tuhan Yesus ingin meninggalkan satu hal yang penting. Ku tinggalkan, ku berikan. Artinya ini adalah satu realitas, satu kenyataan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya. Kalau boleh mengatakan eksklusif kepada murid-muridnya. Hidup itu tidak statis. Kita mengerti bahwasannya ada di masa-masa di mana kita ketika bersama dengan Tuhan kita merasakan sesuatu yang luar biasa. Kita bisa melakukan banyak hal yang luar biasa. Meskipun kita mengalami kesulitan. Tetapi berbeda ketika kita merasa Tuhan itu tidak bersama dengan kita. Rasanya apapun yang kita kerjakan, kok Tuhan jauh pada kita. Kita menjadi lemes, istilahnya seperti itu. Maka perkataan Tuhan, ku tinggalkan, ku berikan, itu bersifat bahwasanya selama-lamanya, seperti kalau mereka nanti bahwasanya tahu bahwasanya Tuhan menyertai mereka di dalam kehidupan mereka. Saya berikan contoh seperti Nabi Elia, nabi besar. Dia melawan para Baal, tepatnya 450 Baal dilawan oleh Elia. Itu di zaman Raja Ahab dan juga Isabel. Dilawan 450 Baal. Dan dia menang. Bahkan Alkitab mengatakan bahasanya sangat tragis gitu ya. Menyembelih 450 Nabi Baal di sungai Kison. Itu bahasa yang sangat mengerikan sebetulnya. Tapi ingin menunjukkan bahwasanya Elia itu menang, tak tertandingi karena Tuhan menyertainya. Dia sendirian, tetapi disertai oleh Tuhan. Luar biasa. Dan kita merasa, wah ini disertai oleh Tuhan begitu luar biasa.
Tapi apa yang terjadi setelahnya? Ketika dia memenangkan peperangan dalam tanda petik melawan para Baal itu, 450 Baal. Dia menjadi sangat takut ketika diancam oleh seorang perempuan Isabel. Diancam oleh seorang perempuan dan dia takut. Dia melarikan diri. Dia melarikan diri dan dia bertanya kepada Tuhan. Nanti ada di 1 Raja-Raja pasal 19. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan Mizpahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Bapak Ibu perhatikan, sebetulnya apa sih yang dibutuhkan oleh Nabi Elia? Dia ingin memastikan bagaimana Tuhan itu menyertainya seperti dia mengalahkan para Baal itu, nabi Baal itu. Dia baru saja menang. Tapi bisa saja berubah drastis. Dia merasa Tuhan meninggalkannya. Berarti damai sejahtera atau kekuatan yang daripada Tuhan itu bagi Elia dalam hal ini hanya sementara saja ketika dia mengalahkan Nabi Baal. Tapi setelah itu dia merasa hanya aku loh Tuhan seorang diri dan tidak ada yang lain lagi, rasanya nggak mampu melawan Ahab dan Isabel. Bapak Ibu sekalian, apa sih yang dibutuhkan kalau yang seperti ini? Tentunya satu kenyamanan, satu kepastian daripada Tuhan. Maka Tuhan juga memberikan satu firman yang tepat bagi Elia. Masih di 1 Raja-Raja pasal 19. Ayat 18 tepatnya. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Nah, Bapak sekalian, Tuhan ingin mengingatkan kepada Nabi Elia bahwa saya masih ada 7.000 orang yang tidak mau menyembah Baal. Nah, disinilah dia mulai bangkit. Jadi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya, setidaknya mulai mengingatkan kita semua bahwasanya kebangkitan dari keterpurukan butuh satu damai sejahtera yang menyertai selama-lamanya. Dan itu yang berasal daripada Tuhan. Ketika kita kehilangan pada waktu tertentu damai sejahtera yang daripada Tuhan, kita bisa merasa takut, kita tidak berani, dan kita gentar menghadapi sesuatu apapun. Di betapa pentingnya damai sejahtera yang terus-menerus dalam waktu yang tidak pernah habis. Bapak Ibu sekalian, kita perlu mengerti bahwasannya kenapa ini terus-menerus. Kita lihat bahwasannya di situ disebutkan juga dalam ayat 26, sangat bagus kalau kita lihat dalam ayat kita, ayat 26 disebutkan ada Roh Kudus, penghibur yang akan diberikan kepada kita. Tuhan mati, kemudian bangkit, kemudian menampakkan diri pada murid-muridnya, dan kemudian dia naik ke surga. Dan berikutnya, Tuhan memberikan penghibur itu. Yang menarik Bapak sekalian kalau kita perhatikan di teks bahasa Indonesia itu penghibur. Tapi teks aslinya adalah Parakletos. Saya nggak tulis ya, tapi ini bahasa yang nggak susah, tapi mungkin familiar bagi kita. Parakletos. Ini menarik kalau kita perhatikan. Parakletos ini susah menerjemahkannya sebetulnya. Boleh dikatakan yang dekat itu penasehat. Maka kenapa kok susah terjemahkan? Nanti bisa lihat di teks bahasa Inggris, itu nggak ada yang sepakat. Apakah ini penghibur? Jadi saya contoh seperti ini. Ada yang terjemahkan dengan comforter, kemudian advocate, kemudian counselor, kemudian yang lain helper. Nah, kelihatan ya, susah menerjemahkan dari maksud dari Parakletos atau Roh Kudus itu yang disebut dengan penghibur. Kita menyebutnya penghibur, bahasanya Parakletos, tapi bahasa Inggris pun nggak sepakat. Nah, saya merujuk apa sih yang agak mendekati dalam bahasa Yunani sekuler, itu disebut dengan asisten hukum atau pengacara, tapi beda dengan advokat lagi, jadi juga membingungkan lagi. Nah, tapi apapun artinya itu, sekali lagi mendekati. Tetapi kita melihat bahwasannya, baik itu comforter, advokat, konselor, maupun helper, penghibur dalam teks bahasa Indonesia itu juga
bukan berarti yang menyenangkan kalau susah dihibur seperti itu, bukan seperti itu. Tetapi yang terus menyertai selama-lamanya. Jadi saya lebih dekat kepada konselor. Nah, inilah yang penting bagi kita. Roh Kudus itu adalah konselor bagi kita. Konselor bagi kita dalam bahasa Indonesia. Kalau kita punya konselor selama-lamanya menyertai kita, damai sejahtera itu akan terus menyertai kita. Karena ada Roh Kudus. Itulah Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita, yang menjadi penasihat, yang menjadi penolong, menjadi penghibur. Dan saya lebih dekat pada konselor kita secara pribadi. Tuhan, Roh Kudus punya kuasa di dalam diri kita. Tapi seringkali kita harus akui juga, Roh Kudus justru muncul ketika kita ada dalam keterpurukan, butuh pimpinan. Disitulah Roh Kudus muncul bagi kita sebagai konselor yang kuat. Dia bisa mendatangkan damai sejahtera kapanpun. Ketika kita mulai lemah, tak berdaya, Tuhan saya takut menghadapi hal ini seperti apa. Kita bisa lemah, kita bisa depresi dan segala macam. Tapi ingat, kita tuh punya Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita dan dialah konselor kita. Ini pun jadi catatan bagi gereja kita. Bahwasannya memang hamba Tuhan salah satu tugasnya mengembalakan jemaat seperti saya. Tapi ada hal yang penting dalam fungsi sebagai gembala jemaat. Mau tidak mau juga menjadi konselor bagi jemaat. Dan saya sadar saya punya ilmu yang terbatas. Makanya bagaimana terus mengembangkan diri. Beberapa gereja sudah mendirikan karena tahu betapa pentingnya konseling itu. Sesuai dengan bahasa, maksudnya para nanti ke depan kita mulai belajar bersama-sama. Kalau Tuhan izinkan, semoga kita juga punya semacam pusat konseling atau supaya kita bisa hidup di sana, di dalam belajar bersama di sana, dan ada orang-orang yang kita didampingi oleh para konselor-konselor kita bisa memberikan seperti Roh Kudus yang bersama dengan kita selama-lamanya. Dunia bukan semakin gampang, tapi kecenderungannya dunia semakin sulit. Kita lihat dari tahun ke tahun, bukan semakin mudah, tapi juga tidak dimaksudkan pasti nanti akan ada kesulitan besar. Tidak demikian, tapi kecenderungannya semakin sulit karena dengan berkembangnya teknologi juga ada kesulitan semakin tinggi. Dengan penduduk yang semakin banyak, ada kesulitan dengan jumlah penduduk. Nah, sekalian, inilah yang perlu kita pahami. Tetapi sekali lagi, Roh Kudus atau konselor kita, atau penghibur kita, itu akan menyertai kita, diberikan kepada kita selama-lamanya. Dan itulah yang diberikan oleh Tuhan. Kutinggalkan bagimu Roh Kudus itu, ditinggalkan bagi kita, diberikan bagi kita damai sejahtera itu oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Dan kita lihat bahwasannya ketika kita dalam kelemahan, kita mengingat Roma 8 ayat 26. Roh itu membantu kita dalam kelemahan kita. Tepat sekali ketika Tuhan memberikan damai sejahtera yang bekerja di dalam diri kita selama-lamanya. Nah, kembali kepada kita. Apakah ketika kita menghadapi segala kehidupan kita, kita ingin mengandalkan diri kita sendiri dan kita kehilangan damai sejahtera? Tentunya tidak, bukan. Kita ingin bahwasannya kita mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan damai sejahtera yang tinggal di dalam diri kita, yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, yang diberikan oleh Tuhan Yesus secara khusus bagi para muridnya, dan sekarang dia bekerja di dalam diri kita. Kita andalkan dia. Kenapa di dunia yang makin sulit, kenapa di dunia yang tidak mudah lagi, tapi bila damai sejahtera itu tinggal di dalam diri kita selama-lamanya. Kita baru disadarkan, atau mungkin kita sudah sadar, bahwasanya damai sejahtera itu, damai itu tepatnya juga. Di bumi Indonesia ada ancaman serius tentang damai. Baru saja ada seseorang yang dipukuli dari kelompok tertentu. Ini mengganggu dan mengingatkan kita bahwasanya kedamaian, perdamaian, dan damai itu menjadi satu ancaman serius bagi bangsa Indonesia. Tapi ingat, ada Tuhan Yesus yang
secara tegas di dalam otoritasnya, kutinggalkan, kuberikan. Sekarang dia meninggalkan dan memberikan juga kepada kita semua. Dan inilah yang penting bagi setiap kita. Damai sejahtera yang terus selama-lamanya. Yang kedua, sekalian, yaitu damai sejahtera yang ada di hati dan pikiran. Nah, kita kan tadi membacanya bahwasanya ini bukan damai sejahtera yang biasa-biasa saja, bukan kita membaca ayat tadi kan, oh damai sejahtera yang biasa-biasa apa? Ya, karena damai sejahtera yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Saya menerjemahkan seperti itu, yang bukan biasa-biasa dimiliki oleh dunia. Kita lihat Yohanes 14 ayat 27, tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Ya, saya menyebutkan yang ada di dalam hati dan pikiran. Jadi damai sejahtera itu akan menyertai dalam hati dan pikiran kita. Seorang itu menjadi kuat, seorang itu menjadi tegar. Bukan karena dia dihantam badai dari luar. Bisa, tetapi bukan itu. Yang membuat dia terjatuh, terpuruk. Karena di dalam dirinya itu sudah rontok semua. Ketika hati dan pikiran kita rontok, rasanya kita tidak mampu untuk menghadapi tantangan dunia. Damai sejahtera itu di dalam bahasa aslinya adalah Iren. Maka kalau kita mengenal ada nama Iren, nah itulah damai sejahtera. Nah, Iren sendiri itu artinya damai, keadaan damai. Nanti bisa lihat referensinya Yakobus 3:18. Jadi ketika damai sejahtera itu damai. Bahkan kalau bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan dengan sejahtera. Bukan damai lagi, tapi diambilnya sejahtera. Tapi kita lihat terjemahan baru menerjemahkan dengan damai sejahtera. Tapi itu bisa diartikan damai. Apakah keadaan damai ada di bumi, seluruh bumi? Tidak, Bapak sekalian. Ya, mungkin kalau kita lihat keadaannya baik-baik. Tapi ancaman damai itu bukan hanya di Jakarta, di Indonesia, tetapi juga di dunia. Tapi kalau kita sadar bahwasannya itulah damai, bagaimana dengan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan tadi yang bukan, tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Karena damai itu memang tinggal di dalam hati dan pikiran kita. Damai itu juga diberikan sebagai salam perpisahan, salam atau perpisahan. Itu ada dalam bahasa Ibrani, shalom, seperti itu. 1 Timotius 1 ayat 2. Jadi Paulus menulis ada kata damai sejahtera, damai, kemudian perpisahan juga dalam akhirnya juga menyebut damai. Kita akan juga menyebut juga damai sejahtera itu. Atau yang lain dikatakan Iren itu bebas dari cemas. Tapi adakah yang bebas dari cemas? Kita kadang merasa cemas, merasa takut. Nah, disinilah yang bukan biasa-biasa tadi adalah kita bebas dari cemas. Roma 15 ayat 13 yang saya baca tadi di awal. Bebas dari cemas. Bukan damai yang biasa-biasa, bukan. Kalau kita punya damai sejahtera pada Tuhan, kita nggak takut menghadapi gelombang dunia apapun. Karena Tuhan menyertai kita. Dan itu bukan yang biasa-biasa saja. Bukan yang berasal daripada dunia. Tapi ada di dalam hati dan pikiran kita. Tetapi terlebih lagi, kalau kita mendalami Iren tadi, ini adalah keselamatan melalui Kristus. Jadi menarik Bapak sekalian. Jadi damai sejahtera yang bukan daripada dunia ini artinya adalah damai sejahtera itu keselamatan melalui Kristus. Nanti kita lihat di Lukas 2 ayat 14 ataupun Kisah Rasul 10 ayat 36. Nah, damai sejahtera itu keselamatan melalui Kristus. Damai sejahtera yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Ketika kita sudah dipenuhi oleh hati dan pikiran kita oleh damai sejahtera, maka apapun yang kita lakukan, meskipun hal itu sulit, meskipun hal itu sukar, meskipun kita ada penderitaannya, tetapi kita akan kuat dan tegar bersama dengan Tuhan, bersama dengan penghibur atau konselor kita. Pertanyaan bagi kita,
Adakah damai sejahtera bagi gereja? Gereja, kalau kata Bapak, sudah kecil, ribut, berantem, pecah lagi. Itu menunjukkan bahwasanya damai sejahtera itu belum ada, belum nyata. Apakah ribut itu nggak boleh? Boleh kok. Tetapi dalam artian ribut itu adalah bagaimana kita bertukar pikiran dan segala macam. Tapi kalau sudah sampai ribut segala macam dan pecah, artinya damai sejahtera itu nggak bisa. Udahlah, biar damai, kamu di gereja, saya pergi. Atau kalau damai lagi, saya di gereja, kamu yang pergi. Itu namanya nggak damai. Nggak ada kedamaian di sana. Banyak bukan? Gereja yang pecah. Banyak, tidak sedikit. Artinya gereja-gereja pun membutuhkan damai sejahtera itu. Damai di mana? Bukan di gereja. Damai itu ada di dalam hati dan pikiran kita. Kalau kita mempunyai hati dan pikiran, di dalamnya ada damai sejahtera. Kita akan terus bersekutu bersama. Tidak ada perpecahan. Dan kita akan rukun. Dan kita memikirkan yang terbaik buat diri kita, buat keluarga kita, dan buat gereja kita. Yang pertama-tama harus ada damai sejahtera adalah diri kita, terutama dalam hati dan pikiran kita. Saya menyebut hati itu karena di dalam hati itu adalah pusat daripada segala yang ada di dalam manusia. Nah, kalau itu pusat, itu sudah dipenuhi dengan damai sejahtera. Yaitulah kita yang punya damai sejahtera, yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi setiap kita. Damai sejahtera ini bukan diberikan seperti daripada dunia. Kalau kita bisa mengatakan, saya merasa damai ketika menikmati apa yang saya miliki, boleh nggak? Boleh. Saya menikmati ketika saya sendirian dan saya pergi refreshing, saya ada damai sejahtera itu. Boleh. Tidak apa-apa. Tapi apakah ketika kita tidak refreshing, apakah kita tidak memiliki damai? Nah, kalau kita tidak memiliki damai, catatan bagi kita. Apakah pesan Tuhan Yesus, wasiat dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kutinggalkan, kuberikan yang bukan daripada dunia itu, damai sejahtera yang ada di hati dan pikiran kita, selama-lamanya ada bersama dengan kita. Damai sejahtera yang dari Tuhan bisa saja di sekitar kita bergejolak. Bahkan bergejolak hebat. Tetapi hati dan pikiran kita tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan. Bisa kok. Bisa. Dunia silakan bergejolak. Tapi kita bisa menunjukkan damai sejahtera. Bukan untuk mengubah dunia. Oh, dunia ini harus diperdamaikan. Tidak. Tidak sanggup. Tapi yang diubahkan adalah kita terlebih dahulu. Dan kemudian ketika orang-orang diubahkan, punya damai sejahtera itu, maka dunia pun akan berubah. Dipenuhi dengan damai sejahtera. Akankah Jakarta, akankah Indonesia dipenuhi damai sejahtera? Bila masih ada orang-orang yang masih mengandalkan kekerasan, rasanya tidak mungkin, bukan? Kita sebagai orang-orang Menonet, salah satu ciri khas kita adalah pantang kekerasan. Kita harus berkontribusi sebagai pribadi-pribadi yang dimana hati dan pikiran kita dipenuhi, dikuasai oleh damai sejahtera itu. Dan kita membagikan seperti Tuhan Yesus, ku tinggalkan, ku berikan kepada orang lain, kepada dunia. Dalam Roma 12 ayat 2, Paulus mengatakan pada jemaat di Roma, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Dan ini mengingatkan kita bahwa pembaruan budi ada di dalam hati dan pikiran kita. Jadi betapa pentingnya damai sejahtera yang bukan daripada dunia ini, yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Ketika menghadapi, menyiapkan
para murid menghadapi realitas yang begitu berat. Sebentar lagi mereka akan menyaksikan Yesus disalib. Itu hal yang berat bagi mereka. Apakah hati dan pikiran mereka dipenuhi damai sejahtera? Kita lihat bukan? Ternyata mereka semua tergoncang dan mereka lupa perkataan dari Tuhan Yesus ini. Damai sejahtera yang kutinggalkan, kuberikan, tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Mereka lupa. Dan inilah sepertinya yang terjadi dalam diri murid-murid. Mungkin juga ada bagi setiap kita. Kita lupa bahwasannya kita boleh, dunia di sekitar kita boleh bergejolak hebat, boleh bergoncang hebat. Tapi bila damai sejahtera itu menyertai setiap kita di dalam hati dan pikiran kita, kalau kita punya damai sejahtera itu, itulah disiapkan Tuhan bagi setiap kita. Kita nggak tahu ke depan, tapi apapun yang terjadi, damai sejahtera itu ada di hati dan pikiran kita. Yang ketiga, damai sejahtera yang mengatasi ketakutan. Sekali lagi kita lihat Yohanes 14 ayat 27. Janganlah gelisah dan getar hatimu. Ya, sekali lagi konteksnya adalah Tuhan Yesus sudah mempersiapkan para murid. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Pada waktu mereka berkumpul di lantai atas, mereka kan nggak gelisah. Mereka sedang diajarkan bagaimana membasuh kaki muridnya, satu pengajaran tentang leadership, hamba yang melayani. Yaitu Yohanes pasal 13. Tetapi kenapa Tuhan berpesan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kita membayangkan, kalau kita menjadi murid Tuhan Yesus, salah satu murid Tuhan Yesus yang di lantai atas itu, Tuhan kok pesannya aneh-aneh ya. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera ku tinggalkan, ku berikan. Seolah-olah kok mau pergi ada firasat seperti jangan gelisah dan gentar hatimu. Gentar tentang apa? Sadar bahwasannya memang seperti itulah yang terjadi. Ada kegentaran, ada kegelisahan yang akan dialami oleh para murid. Apalagi dilengkapi dalam ayat 30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa dikit pun atas diriku. Artinya adalah ada penguasa dunia yang bisa saja menghilangkan damai sejahtera itu. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, siapapun kita, mungkin kita bisa menghadapi kegentaran, kegelisahan, ataupun ketakutan. Bahkan bukan yang biasa-biasa, tapi yang begitu hebat ada di dalam setiap kita. Ketakutan apapun itu, kegentaran apapun, kegelisahan apapun itu. Tapi mari kita mengingat bahwasannya damai sejahtera yang ditinggalkan, diberikan Tuhan Yesus itu mengatasi segala ketakutan itu. Dan itulah yang diberikan kepada Tuhan Yesus sekaligus dicontohkan kepada Tuhan Yesus. Kita mengerti setelah malam itu Tuhan berdoa pagi-pagi benar. Mengajak murid-muridnya berdoa. Ada pergumulan besar di Taman Getsemani itu. Dan Alkitab mencatat, Tuhan takut. Tuhan takut. Bagaimana mengatasi ketakutan itu? Tuhan Yesus bukan hanya berbicara. Dia memberikan contoh yang kuat kepada murid-muridnya dan kita semua. Dia sudah memiliki damai sejahtera itu. Dan damai sejahtera itulah yang mengatasi segala ketakutan daripada Tuhan Yesus. Kalau boleh cawa ini berlalu daripadaku, tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Disitulah damai sejahtera ditunjukkan, diperagakan Tuhan Yesus bagi setiap kita. Maka dia bisa menguasai emosinya. Dicambuk, dipukuli, diludahi. Tapi damai sejahtera itu mengatasi segala ketakutan itu.
Dan dibuktikan perkataannya di kayu salib. Ada pengampunan, kalimat pengampunan yang keluar. Kalau nggak ada damai sejahtera, bagaimana bisa keluar perkataan pengampunan dari seseorang yang tidak bersalah, tetapi dihukum. Dari seorang yang benar, tetapi disiksa. Dari seorang yang dicari-cari kesalahannya dan tidak ditemukan, tetapi kenyataannya dihukum, disiksa secara fisik. Sangat menderita. Semua berasal dari damai sejahtera yang mengatasi ketakutan. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Besok kita akan bersama-sama ibadah lagi untuk ibadah yang sukar bagi setiap kita sebetulnya. Ibadah memperingati akan kematian Tuhan. Itu ibadah sukar bagi setiap kita. Bagaimana kita menyaksikan seorang yang benar, tanpa salah, harus mati. Kita menyaksikan, kita membaca itu berat. Bayangkan, kalau yang mengalami adalah kita. Semakin sukar. Kita bisa mengatakan, oh ya Tuhan Yesus kuat. Ya karena dia Tuhan. Tapi bagaimana dengan saya? Kembali pada kita. Tuhan yang ditinggalkan Tuhan, yang diberikan Tuhan, itu nyata melalui Roh Kudus, penghibur, konselor bagi setiap kita. Damai sejahtera itu akan tinggal selama-lamanya dengan kita. Tinggal di dalam hati dan pikiran kita. Dan mengatasi segala ketakutan kita. Ketika kita merasa gentar menghadapi masa depan, ingat, ada Roh Kudus yang menjadi konselor kita. Saya mendampingi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian sebagai konselor. Tapi saya sadar ilmu saya terbatas. Tetapi mari kita bersama-sama mengandalkan hikmat yang daripada Roh Kudus. Kekuatan yang daripada Roh Kudus. Kita bisa saja terbatas. Tapi pemahaman tentang damai sejahtera itu, ketika ada setiap kita, sungguh itulah yang mengatasi segala kesulitan kita. Damai sejahtera itu yang membuat kita sanggup berjalan di atas segala penderitaan dan kesulitan kita. Kita menjadi pemenang jika punya damai sejahtera yang diberikan Tuhan bagi setiap kita. Andalan kita hanya satu. Andalan kita yang terpercaya cuma satu. Yaitu kuasa yang daripada Tuhan Yesus. Kuasa dari Allah Bapa. Kuasa yang di dalam persekutuan, pimpinan, kekuatan dan penghiburan daripada Roh Kudus itu. Kiranya damai sejahtera itu ada dan bersama dengan setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, mungkin saja kami mengalami hal-hal yang sukar dan yang berat. Tapi malam hari ini kami belajar ya Tuhan, bahwasanya damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan itu di dalam otoritas Tuhan dan menganugerahkannya kepada kami semua melalui Roh Kudus yang tinggal selama-lamanya di dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Yang kami dimampukan ketika kami ada di dalam kesulitan, kesedihan, kedukaan, penderitaan. Damai sejahtera Tuhan itulah
yang menopang dan menguatkan kami. Terus ingatkan kami ya Tuhan, mengandalkan Engkau, Roh Kudus, Parakletos itu. Tolong dan mampukan kami, agar damai sejahtera itu ada dalam diri kamu. Damai sejahtera itu ada pada kita. Damai sejahtera itu ada pada saya. Di dalam namamu Yesus Kristus, Allah Sang Sumber damai sejahtera, kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Diaken Juliana dan Pak Listio yang memimpin ibadah kita. Terima kasih untuk Pendeta Edi yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita mau menaikkan satu pujian. Mungkin ini lagu yang baru terdengar ya. Kita mau menyanyikan bersama-sama. Kuasa salibmu. Nanti doa berkat akan disampaikan dan dilayani oleh Pendeta Edi SS. Seluruh hidup
menggenapi karya penyelamatan bagi manusia. Yesus sudah membayar dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita semua. Hidup kita selayaknya adalah milik Allah sepenuhnya. Supaya damai sejahtera yang sudah Tuhan berikan tidak menjadi sia-sia. Mari jadikanlah hidup ini berarti bagi Tuhan. Supaya kita menjadi orang-orang pilihan Allah di kedatangannya yang kedua kalinya nanti. Mari kita nyanyikan lagi oleh karena salib-Mu. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Ya, saya serahkan kepada pendeta IDSS. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita pujikan kepada Allah, beri puji.